Oke, jadi saya mau itu dong, tahu kalau Cici kan sebagai seorang wanita pertama yang memegang gelar CFDI ya. Bener nggak sih saya bacanya CFDI gitu ya? Iya, Apa sih itu? betul, betul, betul. Itu adalah gelar di bidang analisa teknikal, gelar internasional di bidang analisa teknikal. Jadi ngambilnya itu di IFTA, International Federation of Technical Analysis ya. Jadi ngambilnya di situ di Amerika. Ujiannya juga online yang level pertama, level keduanya itu ujiannya soalnya itu dikirim. Dikirim dari mana? Dikirim ke Indonesia gitu. Ujiannya juga ya waktu itu satu ruangan level 2 cuman saya sendiri di Indonesia gitu. Oke, ini berarti hubungannya totally yang diuji itu adalah soal technical analysis. Ya, technical analysis semuanya. Jadi sebelum belajar untuk ini gitu kan saya belajarnya di seminar, di gathering. Kalau dulu tuh jarang banget yang YouTube atau grup saham nggak ada ya. Jadi cara saya belajar dulu itu beli buku, terus ikut gathering kalau ada ya, pokoknya gathering apa yang saya tahu saya ikutin. Terus kalau ada yang bikin workshop gitu saya ikut. Nah at some point gitu saya kepengen nyoba, pengen tahu lebih lagi, terus kepengen tahu yang diajarin itu dasarnya dari mana. Nah akhirnya ya nyoba untuk itu ikut sertifikasi internasional itu CFDI dan ternyata perjuangannya panjang. Dan ternyata yang namanya analisa teknikal itu gede banget, luas banget gitu. Yang diuji juga banyak banget, benar-benar banyak banget. Ya itu belajarnya harus pakai hati ya, niatnya segede gaban kayaknya harus, baru bisa ya itu kalau untuk saya niat saya harus segede gaban baru bisa lewat seperti itu. Berarti diuji semua indikator juga semua diuji. Oh, more than that, nggak cuma indikator doang. Kalau indikator bukan cuma cara bacanya, tapi rumusnya dari mana, yang ciptain siapa, kenapa ya kayak gitu. Jadi kalau trader kan kita kan cuma tinggal baca doang, tinggal pakai doang. Kalau kita harus lebih tahu dari di balik itu. Ini kita masuk ke teknikalnya ya. Ya. Sering terkenal dengan panggilan namanya Vivo Princess. Iya. Begitu. Ada Vivo Princess kan. Nah, kenapa sih sampai dipanggil begitu? Ini apa hubungannya sama ini? Nah iya, oke. Panjang nih ceritanya. Jadi gini, sebagai seorang trader pemula ya, pastinya saya melewati fase ini. Fase mau beli saham apa nggak ngerti, ya kan? Terus ikut rekomendasi, bayar, ada untung tapi banyak buntung, ya kan? Sampai di satu titik saya berpikir begini, mau sampai kapan saya begini? Kalaupun saya menang udah kayak cap cicuk gitu ya. Kalau menang ya mungkin karena kondisi marketnya aja bagus, kalau lagi kencang mau beli apa juga pasti naik gitu kan. Tapi ketika marketnya turun itu berantakan, portofolio saya berantakan, lalu psikologi juga berantakan gitu. Nah di situ saya berpikir kayaknya nggak bisa nih begini terus gitu. Kayaknya saya harus berubah, dan di situ saya mulai berketetapan hati untuk belajar ya. Nah belajar kan juga panjang ceritanya. Ikut sini, ikut sono, ikut sini, ikut sono, sampai ikut kelas saham 4 bulan waktu itu. Tapi nggak langsung bisa. Yang dipelajari itu banyak banget. Jadi satu orang kan punya tools andalan beda-beda ya gitu. Nah sampai di satu sisi saya ketemu sama Fibonacci ini.
kebetulan yang ngajar itu almarhum Pak Aditya, dikenalnya dulu Aditya Mata Dewa ya. Ketika seumur-umur saya nggak pernah tahu tuh yang namanya Fibonacci. Ketika dia menjelaskan itu, dia praktekin ya di kelas, di depan kelas cara menarik Fibonacci. Saya sampai, wow, ternyata saham itu bukan judi. Wah, ternyata bisa diukur, dan itu saya seneng banget. Seneng bukan berarti nggak struggle loh belajarnya. Pulang dikasih PR, itu sakit kepala seminggu karena kita baru ketemu sama guru itu minggu depan, nggak kayak sekarang bisa chatting nanya ya gitu. Nah itu saya penasaran, saya bilang ini, saya harus bisa menguasai yang ini gitu. Belajar Fibonacci itu udah habis nggak tahu berapa botol minyak angin karena ya itu, karena kan belajarnya itu kalau sekarang murid-murid yang belajar Fibonacci sama saya, ketika mereka nggak ngerti, anytime mereka bisa tanya gitu ya. Tapi kalau saya dulu, itu yang bikin kurva belajar saya mungkin lebih lambat ya. Kalau saya dulu mau nanyanya juga susah, nggak ada kayak sekarang, mau telepon juga sungkan gitu kan ya, jadi sulit lah. Nah itu belajar lama. Nah dari Fibonacci itu kan namanya emak-emak ya, emak-emak itu kan biasanya kepengen tahu gitu, kalau beli saham mau kemahalan gitu pastinya ya. Jadi kepengen tahu kalau nawar kira-kira bolehnya nawar di mana sih. Nah dengan Fibonacci itu area-areanya itu bisa kelihatan gitu. Nah itu yang bikin saya, pokoknya saya harus bisa nih Fibonacci nih, enggak, apapun yang terjadi saya harus bisa. Nah setelah udah lumayan lah ya, udah khatam, udah dibolak-balik, terus saya ingat guru saya itu meninggal muda. Nah di situ saya berpikir, waduh, pada saat itu dia sedang menulis buku, tapi bukunya nggak sempat diterbitin. Lalu saya mikir gini, wah, saya juga pasti kan satu hari meninggal, ya kan? Dan saya kepengen meninggalkan warisan lah ya untuk orang-orang yang belajar Fibonacci. Terutama saya nulis itu berpikir gini, kalau satu saat anak saya kepengen belajar Fibonacci, setidaknya apa yang saya pelajari ini udah saya tulis di buku. Itu makanya saya menulis buku In Love with Fibonacci. Ceritanya. Ya itu dalamnya kayak orang pacaran ya, Ci. Pengen nggak dari single sampai ke atas tuh. Iya, biar gampang dimengerti maksudnya kan, seperti itu. Iya, jadi kan gambar itu kayak menari bersama Fibonacci dan lain sebagainya kan. Iya. Ini buku cukup menarik teman-teman. Buat teman-teman yang ini masih ada di Gramedia nggak, Ci? Di Gramedia udah habis, Pak. Habis ya? Oh, berarti gue cukup beruntung ya punya ya. Harus pesan sama saya gitu, habis di Gramedia. Nah, jadi tolong kasih itu linknya ya, biar nanti teman-teman bisa langsung hubungin ya. Siap. Gue saya tampilkan untuk 6 buku yang lain plus 1 buku saku itu. Link saya itu lengkap adanya di bio Instagram. Jadi di bio Instagram itu ada Linktree. Jadi kalau mau pesan buku, mau join grup, mau apapun gitu, YouTube, podcast di Spotify, itu linknya ada semua di situ. Tapi nanti follow IG-nya Linda ya. Ya, Lindali_Fibo_Princess. Oke, nanti saya tampilin di bawah. Ya, thank you. Oke, nah, Ci, boleh tahu nggak gini, kita bahas lebih dalam mengenai Fibonacci. Sebagus apa sih Fibonacci ini? Indikator, kita boleh sebut indikator nggak? Ya, boleh, indikator. Itu kan memang ada di analisa teknikal. Jadi Fibonacci itu dasarnya kan matematika, ya. Dan sebelum Fibonacci itu kita pakai di dalam pergerakan harga saham, Fibonacci itu udah ada di tubuh kita sendiri. Jadi udah ada di alam, sudah dipakai rasio-rasio itu di bidang kehidupan yang lain, di arsitektur, ya, terus di desain, terus di ketika dokter
mau bedah muka ya, mencari rasio-rasio itu pakai rasio Fibonacci, lalu proporsional tubuh kita itu semuanya dipakai rasio Fibonacci ya. Jadi ketika kita menggunakan Fibonacci itu di dalam pergerakan harga, yang mana harga itu bergerak karena ada supply dan demand dari para pelaku pasar, yang mana pelaku pasar itu adalah masih manusia, yang manusia itu di dalamnya tergambar jelas angka-angka Fibonacci, itu yang membuat pergerakan harga itu entah kenapa dia itu bereaksi di area-area Fibonacci itu. Nah, kita hanya perlu memperhatikan dan mempelajari kelakuan harga. Kan saham banyak ada 600. Nggak semuanya, mungkin ada yang beberapa perilakunya kayak gini. Tapi ada beberapa yang semuanya serentak, kalau sampai di area-area tertentu, dia itu akan bereaksi sama. Kayak gitu, Pak. Saya boleh katakan Fibonacci itu juga berfungsi sebagai support resisten? Iya, memang tujuannya dia untuk memberitahu kepada kita potensi area support dan resisten di dalam pergerakan harga. Itu memang tujuannya dia. Nah, kalau gitu, kalau memakai indikator ini, tipe gaya trading trader itu berarti lebih ke arah swing atau seperti apa? Nah, uniknya Fibonacci itu fleksibel, jadi dia bisa dipakai di segala time frame. Ya, jadi mau yang tipe tradingnya lebih santai bisa, mau yang tipe tradingnya agresif juga bisa, mau yang biasa aja juga bisa. Itu kan tergantung nanti bagaimana kita mengukurnya. Seperti itu. Cici selama ini pakai murni teknikal atau juga melihat fundamental? Selama ini kalau untuk trading murni teknikal. Kalau fundamental, paling kalau yang sekarang ini kan IHSG lagi turun nih ya, paling lihat fundamentalnya saham-saham mana yang masih di bawah harga wajarnya, ya mungkin saya lebih memilih saham-saham yang itu untuk diinvestasikan, dan kalau memang swing-nya besar ya ditradingkan juga. Kayak gitu. Berarti gaya trading Cici juga bisa berubah-ubah dong ya? Enggak. Oh enggak. Trading teknikal, fundamentalnya itu cuma mau ngelihat itunya aja. Oh ini masih di bawah harga wajar, oke, berarti masih fine, seperti itu. Tapi bukan berarti musuhan sama fundamental, enggak. Maksudnya itu. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang agak-agak ini ya. Bisa nggak sih kita menggunakan teknikal murni dalam melihat pergerakan harga? Ini murni ya, melihat pergerakan harga, atau kita juga bisa melakukan kombinasi dengan yang disebut sebagai broker summary lah, saya mau bilang bandar atau dan lain sebagainya. Apa perlu nggak melakukan seperti itu?